Indonesia Melinda Panjaitan dengan NIM 210306047 dari Prodi Peternakan B, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara, dengan dosen pengampu Ibu Tati Fidianasari, SPTLP. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan penjelasan tentang proses pencernaan dan metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak untuk hewan ruminansia dan non-ruminansia. Adapun pertanyaan nomor 1 yaitu, jelaskan proses pencernaan karbohidrat yang terjadi pada hewan non-ruminansia dan ruminansia. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu yang dimaksud dengan karbohidrat. Karbohidrat adalah suatu senyawa yang memiliki rumus CH2O dan memiliki peran pemberi energi terbesar dalam tubuh. Adapun proses pencernaan karbohidrat yang terjadi pada hewan ruminansia berlangsung di dalam rumen. Karbohidrat ini merupakan golongan polisakarida, yakni serat kasar atau selulosa. Di dalam rumen, karbohidrat difermentasi oleh mikroba menjadi pirufat. Kemudian, asam pirufat yang dihasilkan akan diubah menjadi VFA, CO2, dan CH4. VFA atau volatil fatty acid atau asam lemak terbang atau asam lemak rantai pendek inilah yang akan diserap melalui dinding di rumen, sehingga menjadi sumber energi bagi ternak ruminansia. Sedangkan hasil fermentasi berupa CO2 dan CH4 akan diserap juga melalui dinding rumen ke darah dan dikeluarkan melalui pernapasan, sendawa, dan urin. Yang selanjutnya yaitu proses pencernaan karbohidrat yang terjadi pada non-ruminansia. Proses karbohidrat pertama sekali terjadi di mulut dengan menggunakan enzim petialin guna mengubah amilum menjadi maltase, sebelum akhirnya dihidrolisis kembali menjadi gula sederhana atau glukosa yang sudah berbentuk senyawa monosakarida. Glukosa yang sudah berbentuk makronutrien tersebut akan diserap di usus halus atau intestinum tenium, dan selanjutnya diedarkan melalui darah dan masuk menuju hati melalui vena aorta. Dan selanjutnya pertanyaan nomor 2 yaitu, jelaskan proses pencernaan karbohidrat pada hati. Di dalam hati, monosakarida mengalami proses sintesis menghasilkan glikogen, kemudian dioksidasi menjadi CO2 dan H2O atau dilepaskan untuk dibawa oleh aliran darah ke bagian tubuh yang memerlukan. Di samping itu, hati dapat mengatur kadar glukosa dalam darah atas bantuan hormon insulin yang dikeluarkan oleh kelenjar pankreas. Kenaikan proses pencernaan dan penyerapan karbohidrat menyebabkan glukosa dan darah meningkat, sehingga sintesis glikogen dari glukosa oleh hati akan naik. Sebaliknya, jika melakukan banyak aktivitas, maka banyak energi yang digunakan untuk kontraksi otot, sehingga kadar glukosa dalam darah menurun. Dan dalam hal ini, glikogen akan diuraikan menjadi glukosa yang selanjutnya mengalami katabolisme, menghasilkan energi. Pertanyaan nomor 3, jelaskan proses pencernaan protein pada non-ruminansia dan hewan ruminansia. Pada hewan ruminansia, asam amino untuk ternak berasal dari protein yang lolos degradasi atau biasa dikenal sebagai diverse protein. Protein mikroba rumen yang tercerna dan terserap dalam usus serta hasil fermentasi rumen merupakan fermentasi rumen oleh enzim proteolitik rumen menghasilkan peptida dan asam-asam amino. Hasilnya ini sebagian besar akan mengalami katabolisme lebih lanjut atau diaminasi sehingga dihasilkan amonia atau NH3. Asam-asam amino menghasilkan amonia yang bersifat
distributif, yang artinya bahwa mikroba rumen akan terus melakukan diaminasi terhadap asam amino walaupun telah terjadi akumulasinya yang cukup tinggi di dalam rumen. Selanjutnya, sebagian lagi asam amino tadi akan dihidrolisis lagi menjadi asam ketika sebelumnya diubah menjadi VFA yang digunakan sebagai protein mikroba. Selanjutnya, protein dalam pakan dan NPM akan diubah menjadi asam amino dan amino akan disintesis ke dalam abomasum dan abomasum mikroba rumen terbunuh dan menjadi sumber protein bagi ternak. Dan dalam usus kecil diabsorpsi dan masuk ke dalam aliran darah. Selanjutnya yaitu proses pencernaan protein pada non-ruminansia. Pertama sekali terjadi pada lambung, yang dapat mengekskresikan enzim hidrogen yang dapat mengubah protein menjadi pepsin dan pepton. Selanjutnya akan diproses pada intestinum tenue atau usus halus untuk diserap, dibantu oleh empedu dan liver, sehingga terbentuklah asam amino. Protein yang telah dipecah menjadi asam amino kemudian diabsorpsi melalui dinding usus halus dan sampai ke pembuluh darah. Setelah masuk ke dalam pembuluh darah, asam amino tersebut sebagian besar langsung digunakan oleh jaringan. Sebagian lagi mengalami proses pelepasan gugus amino atau gugus yang mengandung nitrogen dalam hati. Proses pelepasan gugus amino inilah yang biasa dikenal sebagai diaminasi protein. Pertanyaan nomor 4 yaitu jelaskan proses metabolisme protein di dalam hati. Di dalam hati, NH3 berubah menjadi urea atau di sini hati berfungsi sebagai detoksifikasi racun agar tidak meracuni ternak. Lalu sebagian urea tersebut akan dikembalikan ke rumen melalui saliva dan sebagian lagi akan dibuang melalui urin. Pertanyaan nomor 5 yaitu jelaskan proses pencernaan lemak pada non-ruminansia dan ruminansia. Lemak dalam pakan ruminansia akan dibawa rumen untuk diubah menjadi gliserol dan asam lemak yang sering kita sebut glikolisis dan akan diubah menjadi asam lemak terbang atau VFA dan dibedakan menjadi dua, yaitu asam lemak rantai pendek dan ada asam lemak rantai panjang. Asam lemak rantai pendek akan diserap oleh dinding rumen, lalu untuk asam lemak rantai panjang akan diserap dan masuk ke usus halus atau intestinum tenue. Lalu asam lemak rantai panjang akan membentuk yang namanya gliserol, fosfolipid, dan kolesterol. Dan proses pencernaan protein pada ruminansia, lemak pada non-ruminansia akan menjadi asam lemak dan gliserol dengan bantuan enzim lipase. Proses ini berlangsung di usus halus atau intestinum tenue dengan bantuan pankreas. Sebelum diserap oleh usus, asam lemak akan bereaksi dengan garam empedu, membentuk senyawa seperti sabun. Dan senyawa tersebut akan diserap oleh jonjot usus dan akan terurai menjadi asam lemak dan garam empedu. Asam lemak tersebut akan bereaksi dengan gliserol membentuk lemak. Lemak dikirim dari tempat penimbunannya ke hati dalam bentuk leukosit untuk dihidrolisis menjadi asam lemak dan gliserol. Selanjutnya, gliserol akan diubah menjadi gula otot atau glikogen dan asam lemak diubah menjadi asetil koenzim. Pertanyaan nomor 6 yaitu jelaskan metabolisme lemak. Metabolisme lemak dalam hati meliputi yang pertama yaitu oksidasi asam lemak
untuk menyuplai energi bagi fungsi tubuh yang lain. Yang kedua yaitu sintesis kolesterol fosfolipid dan sebagian besar lipoprotein. Yang ketiga, sintesis lemak dari protein dan karbohidrat. Hampir semua lemak yang dicerna diserap dalam sirkulasi limfe sebagian kilomikron yang merupakan gabungan dari trigliserida, fosfolipid, kolesterol, dan lipoprotein. Kilomikron disalurkan oleh pembuluh limfe kemudian diubah menjadi asam lemak dan gliserol, terutama oleh enzim kapiler hati. Dari kapiler asam lemak dapat berdifusi masuk ke sebagian besar sel. Dan pertanyaan yang terakhir, jelaskan hubungan antara metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak di dalam tubuh. Karbohidrat adalah diubah menjadi glukosa, lemak akan diubah menjadi asam lemak, dan protein diubah menjadi asam amino. Begitu sederhananya. Kemudian ketiga nutrien tersebut akan diubah menjadi asetil koenzim A dan masuk ke siklus Krebs yang dimana akhirnya akan menghasilkan ATP. Di samping itu, dengan adanya titik temu ketiga komponen ini dalam siklus Krebs, hal ini dapat berguna untuk saling menggantikan sumber energi yang ada dalam sel. Dengan demikian, kita bisa melakukan aktivitas sepertinya dan semestinya. Sekian penjelasan saya. Terima kasih.